banyak sekali pergaulan yang baik dan yang buruk, tergantung dari kita untuk menjaga kita memilih yang mana. Jujur aja pada saat itu hanya ke Tuhan tuh, dah yang penting gue makan, gue doa, tidur gue doa gitu ya. Yang penting Yesusnya nggak hilang. Tapi dari hati kita tahu kan bahwa kita sebetulnya udah kendor gitu. Iya. Oke, nah sekarang kalau Ibu Lydia dalam kan anak-anak kan juga diajarkan gitu tentang Kristus, tentang Tuhan Yesus gitu ya. Lalu mereka sampai saat ini juga melihat contoh juga dari Tante Lydia gitu ya. Bagaimana mempertahankan iman di dalam Kristus Yesus gitu ya. Nah, Tante Lydia sendiri gimana tuh cara mendidik mereka gitu? Selain memperkenalkan Kristus. Ya, dan karena mungkin kan sibuk ya sebagai seorang artis ya, waktunya terbatas. Nah, manage time untuk anak-anak, quality time gitu ya. Iya, saya kan kalau syuting dari pagi, kadang-kadang sampai pagi lagi, kadang-kadang sampai siangnya lagi gitu. Jadi ketemu anak juga jarang. Saya sering bawa anak-anak saya ke lokasi syuting gitu. Jadi biar bareng terus. Iya, supaya bisa kerjain PR di lokasi, terus bisa mandi dan lain sebagainya. Dan saya berusaha untuk kalau begitu saya di rumah, saya menyempatkan diri sama anak-anak. Tapi yang jelas saya pada saat anak-anak saya masih pada kecil, saya selalu setiap hari kita kumpul untuk selalu berdoa. Karena menurut saya pengenalan akan Tuhan itu sebaiknya dari kecil gitu. Anak ini mau udah masih nggak ngerti kayak atau apa gitu. Nah itu yang saya lakukan. Kita penyembahan, kita berdoa, kita baca firman. Walaupun saya bukan pendeta, saya belajar Alkitab juga enggak. Tapi kan saya harus selalu ke gereja gitu kan, supaya saya bisa kasih tahu ke anak-anak saya juga gitu. Ya emang pada saat itu agak-agak sulit juga karena kan saya sama mantan kan nggak seiman gitu. Jadi ya pada saat-saat anak masih pada kecil, mereka tuh yang tahu sendiri. Jadi kalau bapaknya lagi pergi, ayo kita berdoa. Tuh. Berdoa terus kita nyembah, ntar bunyi tetet gitu. Kita lihat jendela gitu kan. Iya. Bukan bapak, kita lanjutin lagi. Haleluya gitu. Dan anak saya kan sekolahnya ada yang sekolah di sekolah seberang gitu, sekolah muslim ya. Khususnya yang laki-laki gitu. Jadi ya saya bilang Tuhan, saya udah minta ampun sama Tuhan karena ya firman itu benar sih gitu ya. Yang namanya nikah itu gelap dan terang gak bisa bersatu. Itu saya ngalamin banget gitu. Bukan berarti jelek mereka, enggak sama sekali. Mereka baik. Cuman untuk saya kan keselamatan hanya di dalam Yesus gitu. Jadi saya pikirnya gimana ya anak saya ini, tapi saya harus mengenalkan Yesus ke anak-anak saya. Itu dengan jalan satu-satunya bahwa kitanya harus kuat di dalam Tuhan gitu. Sebagai orang tua ya. Untuk supaya anak-anak mengenal Tuhan gitu. Dan saya berusaha sedemikian rupa untuk saya ke gereja itu hal yang penting gitu. Untuk kita bisa menerima firman dan siapa sih saya yang nggak sekolah Alkitab bisa ngajarin tentang firman ke anak-anak kan nggak segampang itu gitu. Bahasa kita juga bahasa dunia banget deh gitu ya. Jadi butuh gereja menurut saya. Jadi saya biar gimana pun juga saya harus bawa anak-anak saya ke gereja. Minimal mereka mendengar firman. Karena itu untuk kekuatan mereka. Ya puji Tuhan, Tuhan selalu kita bekerja sama. Saya bekerja sama dengan Tuhan untuk anak-anak. Wah catatan banget ya ini buat sahabat TSW di rumah. Ya bahwa walaupun mungkin gak punya bekal apa-apa tetapi bersama dengan Tuhan, yaitu benar-benar penting bersama dengan Tuhan dan selalu pergi ke gereja itu jadi modal kekuatan seorang ibu dalam mendidik anak-anak.
Nah mungkin kita lihat ya generasi sekarang ini sudah mulai merosot nih nilai-nilai ini. Nah ini yang kita perlu terus pegang sungguh-sungguh bahwa bawa anak kita ke gereja itu sangat penting ya Bu Lydia. Banget penting. Ya. Nah mungkin sebelum kita mengakhiri podcast, ada gak ayat firman Tuhan yang jadi ayat favorit untuk Bu Lydia selama ini di dalam kehidupan? Iya, jadi ayat apa? Yohanes 16 ayat 4. 6. Ayat 6 ya? Iya. tadi itu aja kan saya nggak hafal. Tadi saya bilang Yohanes 14 yang ayat firmannya ini ada di ayat mana sih gitu kan? Iya. Tapi it's okay sih Tante. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada satupun yang dapat datang kepada Bapa kecuali melalui aku. Itu Yesus, dan benar-benar saya percaya itu gitu. Wow, luar biasa. Itulah karena ayat itu saya benar-benar bersikeras anak-anak saya harus kenal Yesus, karena hanya lewat Dia kita bisa masuk surga gitu. Amin. Wow, kita diberkati banget ya. Sangat diberkati dan sangat menginspirasi. Walaupun Tante Lydia tadi bilang kan, Ibu Lydia tadi bilang kita nggak, saya ini bukan orang yang hafal Alkitab atau apa. Ya. Mungkin Tante nggak pede atau gimana, tapi tetap memberikan firman Tuhan kepada anak, mengajak doa. Jadi bagi sahabat significant woman yang ada di luar sana, apapun yang kita tanamkan kepada anak-anak dari kecil itu sangat penting. Jadi nggak perlu merasa kita harus jadi pendeta dulu baru kita ngajarin anak-anak gitu. Nggak harus begitu ya. Belum udah syuting gitu, anak 4 ya kan. Belum ngurus rumah tangga. Terus sekolah Alkitab juga. Ini gimana ya? Jadi apapun yang kita tahu, pengetahuan tentang Kristus, kita harus bagikan kepada anak-anak. Tanamkan dari kecil gitu ya. Oke. Tante Lydia, thank you banget ya. Sama-sama. Thank you banget buat pesan-pesannya. Ada lagi nggak yang mau disampaikan buat sahabat significant woman? Atau buat anak-anak? Seperti zaman modern ini, mungkin benar lah, untuk saya itu benar sekali, banyak sekali yang apa itu namanya kalimat-kalimat bijak katanya kan. Kalimat-kalimat Alkitab yang katanya udah gereja itu ini kita gitu. Hanya dengan kita tuh nggak perlu ke gereja itu ada di dalam kita gitu. Itu benar menurut saya, cuman harusnya ada lanjutannya lagi. Karena kalau kita udah nggak ke gereja, kita tahu dari mana? Sedangkan iman itu tumbuh dari pendengaran akan firman Tuhan. Jadi baca Alkitab, emangnya bisa ngerti gitu ya, untuk kita pribadi gitu. Jadi kita butuh, kalaupun emang gak ke gereja oke, tapi ikutlah persekutuan doa untuk kita bisa mendengar atau kita masuk dalam komunitas. Karena banyak sekali sekarang kalau saya nanya sama anak-anak muda gitu ya, kamu agamanya apa gitu, Kristen. Kamu gerejanya di mana? Udah enggak Tante. Kenapa? Kenapa? Tante gereja tuh ini, Tante bukan gedung. Ya Tuhan. Karena saya ngalamin anak saya butuh gereja, butuh rumah gitu. Betul. Gitu loh. Kita gak bisa sok pintar sendiri dengan baca Alkitab. Lama-lama kita juga malas baca Alkitab. Banyak kok buku-buku yang lebih enak dibaca gitu. Akhirnya itu dijadikan excuse ya. Untuk anak muda zaman sekarang. Untuk jadi pembenaran, untuk gak ke gereja gitu ya. Ini bagus banget nasihatnya. Jadi anak muda ataupun ibu-ibu significant woman yang mempunyai anak yang mungkin udah lama ke gereja, mari ajak anak-anak untuk datang ke gereja, ikut berkomunitas di gereja, karena kita butuh support system. Apalagi di tengah dunia yang sangat jahat ini, butuh support system untuk menguatkan kita. Saya sih hanya ngebayangin aja gini, misalkan gitu ya, saya ngajarin anak-anak untuk mengenal Yesus dengan cara saya dengan bawa ke gereja. Terus anak saya punya anak, dia punya pemahaman yang gereja itu di sini, nggak perlu ke gedung gitu. Nah, terusan apa kabar cucu saya? Apa kamu ngajarin? Siapa yang ngajarin? Terus bagaimana masa depannya dengan dunia yang tadi bilang semakin hari semakin jahat? Kekuatan mereka di mana? Gitu.
perlu di passing diturunkan itu. Ya, sampai ke dan generasi berulang-ulang ya perlu kita beritahukan. Ya, firman Tuhan kan mengatakan nggak bisa seperti satu itu ya. Kali. Gitu, kita harus mengajarkan kepada anak-anak kita berulang-ulang. Iya, tapi kalau pemahaman hanya segitu aja gereja di kita, nah kita bagaimana untuk nuruninnya? Itu sih. Ya, itu sangat terima berharga. kasih banyak ya Bu Lydia untuk kehadirannya, dan mungkin sebelum kita tutup kita mau sama-sama berdoa. Nanti Ibu Lydia akan berdoa buat kita semua. Silahkan Bu Lydia. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk saat ini, untuk pembicaraan kami, biarlah nama-Mu saja yang dimuliakan. Amin. Terima kasih Tuhan, hamba berdoa untuk generasi mendatang, generasi anak-anak kami ya Tuhan. Amin. Biarlah mereka semuanya kuat di dalam Engkau. Amin. Mereka semuanya Tuhan bisa menjadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang, dengan mereka mengenal dan membaca firman-Mu setiap saat ya Tuhan, mengingat akan Engkau. Selamatkan generasi penerus kami ya Tuhan. Tolong lindungi mereka, berikanlah kekuatan kepada mereka, dan Tuhan, Engkau memberikan kekuatan bagi semua ibu-ibu untuk selalu bisa menceritakan tentang kasih-Mu, mengenalkan Engkau kepada generasi berikutnya. Tolong kami Bapa, hanya Engkaulah keselamatan kami, Engkau yang sudah menebus kami. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, amin.